Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada ya. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 6 bulan sudah diblokir mantan. Mari belajar kepada seseorang yang sudah diblokir 4 tahun masuk 5 oleh istrinya yang tercinta. Ya. Jadi saya baca tuh komen-komen menarik tuh. Saya sudah diblokir 3 bulan oleh mantan. Bahkan belum resmi berstatus mantan, masih terikat sebagai suami atau istri, sudah diblokir selama 6 bulan, selama setahun, dan seterusnya ya. Jadi memang masalah berapa lama ya mantan akan memblokir, menjauhi, memusuhi, meninggalkan, dan seterusnya ya. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Kapan dia membuka blokirnya, ya sangat tergantung kepada usaha yang Anda lakukan. Usaha di sini juga termasuk adalah berdoa. Berdoa itu kan juga usaha yang luar biasa. Kita bangun tengah malam, itu apa namanya? Bukan usaha. Mencari waktu yang mustajab agar doa ini lebih cepat terkabul. Kita berpuasa sunnah, ya, itu kan juga usaha luar biasa. Atau riyadhah, ya, atau kalau di masyarakat kita menyebutnya sebagai laku prihatin. Puasa, kemudian berdoa, dan seterusnya. Jadi, itu juga bagian dari usaha. Ya, jadi akan sangat baik ketika usaha untuk terus melakukan komunikasi, menjelaskan berbagai letak persoalannya ini diikuti dengan laku ruhani atau laku spiritual, berdoa, karena hati manusia ini ya itu bisa digerakkan ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin kalau ada benda ya, ada barang, misal contoh pensil ini kan, ini bisa kita gerakkan nih dengan tangan kita. Tapi kalau hati manusia itu bagaimana kita mau menyentuhnya? Maka memang laku ruhaninya atau laku spiritualnya, semakin berat persoalannya, itu harus ditingkatkan ya. Anda sudah mencari tutorial ke sana kemari, berbagai doa-doa yang mustajab untuk menggerakkan hati mantan kembali. Tapi kapan dia kembali? Ya sangat tergantung kepada Anda ya. Jadi misal tuh ada salah satu video kita ya, saya masukkan doa, nanti kalau yang mau ngikut berdoa silahkan di komen di situ ya. Tentu saya berdoa, teman-teman yang lain berdoa ya, tetapi hasil maksimalnya itu sangat tergantung kepada berapa banyak kuantitas doa yang Anda lakukan dan seberapa hebat kualitas atau kekhusyukan Anda di dalam meminta kepada Allah. Begitu ya. Nah, jadi ya, ketika Anda terblokir, maka sebenarnya ini kan satu persoalan nih di dalam hidup kita. Tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mantan. Ada yang statusnya pra-pernikahan. Atau sekarang berstatus
masih terikat pernikahan. Bahkan dalam persoalan anak-anak pun dia sudah tidak mau peduli lagi. Nah, ini satu persoalan dalam hidup kita kan. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat kepada diri kita sendiri, biarpun mungkin sekarang kita bersedih karena mantan jauh di mata, bahkan tidak konangan posisinya di mana pada saat ini ya. Tetapi kan Anda sehat walafiat. Rezeki ada saja mengalir dari mana-mana kan. Kemudian makan juga masih enak, tidur juga masih enak. Kemudian anak-anak di rumah ya, yang diserahkan mungkin kepada Anda semua, juga support kepada Anda, menunjukkan baktinya kepada Anda dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Memang jika dibandingkan dengan yang utuh ya, Anda melihat berpasangan, berjalan begitu, aduh indah banget ya. Kemudian buka akun media sosial, buka Facebook, tahu-tahu di timeline muncul foto orang menikah. Ya, buka IG, kemudian muncul foto-foto orang yang baru melaksanakan walimahan ya, atau melihat keluarga yang utuh. Di sana ada bapaknya, ada ibunya, anak-anaknya makan bersama, tertawa ceria dan seterusnya tadi ya. Nah, melihat yang begitu memang sesuatu yang membahagiakan ya. Tetapi bahwa sekarang kan sedang ada ujian. Ujiannya apa? Ya ujiannya tadi mantannya lagi berpaling. Ketika kita ya melihat terus kepada orang yang lebih dari kita, kok mereka enak banget ya, harmonis, kok mereka sepertinya bahagia sekali, dan seterusnya, maka kita akan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal kalau kita lihat ke dalam diri kita, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan sehat walafiat ya. Uang juga alhamdulillah ada terus rezekinya. Kemudian anak-anak juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Karir juga terus berjalan dan melesat. Artinya apa? Sesungguhnya nikmat pada diri kita itu banyak ya. Walaupun mungkin sedang ada satu nikmat yang sedang diuji pada saat ini ya. Maka jangan melihat ke atas terus. Karena ketika yang kita lihat ke atas terus, silau ya. Anda coba lihat tuh matahari itu 3 detik atau 5 detik saja itu sudah nggak kuat kan mata kita melihatnya, karena jadi silau. Maka perbanyak melihat ke bawah. Maka saya bilang tadi, yuk belajar kepada orang yang mungkin dia diblokir sudah jauh lebih lama dari kita, tetapi dia selalu bersyukur dengan keadaannya. Dia tidak pernah lelah untuk berdoa, dan berdoa. Cara dia bersyukur kepada Allah ketika dia diberikan ujian, dia ditinggalkan oleh istrinya, maka dia berdoa. Ya, kemudian misal dia juga memberikan nasihat kepada teman-temannya, handai taulannya yang mungkin punya problematika yang sama dengan dia, karena dengan menasehati orang lain sesungguhnya dia sedang menasehati dirinya sendiri ya. Saat dia menasehati orang lain untuk tegar, sesungguhnya dia sedang
menasehati dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri untuk juga menjadi orang yang kuat, yang tegar. Sehingga perpisahan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, perpisahan itu paling tidak dia belajar banyak. Yang dari apa yang dia ketahui itu bisa memberikan manfaat untuk minimal orang-orang yang terdekat dengan hidupnya, dan dia bersyukur. Walhamdulillah, saya pernah bersama dia. Toh, jika Allah berkehendak suatu saat nanti dia akan kembali. Dibandingkan misal ya, teman sebaya dia yang sama sekali belum pernah menikah, belum pernah merasakan surganya rumah tangga, dan seterusnya tadi. Maka kalau kita melihat ke bawah, itu akan hadir rasa syukur di dalam hati. Tetapi ketika kita melihat ke atas terus, kita akan silau dan tidak bersyukur. Nah, karena itu ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Ya, jadi walaupun sekarang sudah diblokir 6 bulan, setahun, dan seterusnya, kita bandingkan tadi, ternyata ada yang diblokir sudah jauh lebih lama dari saya. Tapi dia terus bersyukur dan dia tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti untuk terus berharap dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.